Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nasrul, peserta Latsar Lembaga Administrasi Negara tahun 2023 dengan nomor NDH, nomor daftar hadir 23, jabatan terampil operator siap di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pidijaya. Baiklah, berikut saya akan paparkan rancangan aktualisasi yang berjudul Optimalisasi Pemanfaatan Sistem Pengaduan Online di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pidijaya. Latar belakang dan tujuan aktualisasi. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pidijaya berfungsi memberikan pelayanan kepada masyarakat dalam pengurusan dokumen administrasi kependudukan dan pencatatan sipil. Dari data rekapitulasi layanan pengaduan, didapati hanya ada 8 pengaduan yang masuk, diproses dan sudah ditindaklanjuti melalui sarana tatap muka dan media sosial tahun anggaran 2022 di Disdukcapil Pidijaya. Maka dari itu perlunya melakukan optimalisasi pemanfaatan sistem pengaduan online. Profil Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pidijaya. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pidijaya dibentuk berdasarkan Kanun Kabupaten Pidijaya Nomor 4 Tahun 2016 tentang pembentukan dan susunan organisasi perangkat daerah Kabupaten Pidijaya. Visi misi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil. Visi terwujudnya sistem administrasi kependudukan dan pencatatan sipil yang tertib, akurat, dan dinamis. Misi mewujudkan pelayanan prima kepada masyarakat dalam bidang administrasi kependudukan dan pencatatan sipil. Struktur organisasi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pidijaya terdiri dari 4 bidang. Bidang yang pertama yaitu bidang pendaftaran penduduk, yang kedua bidang pencatatan sipil, yang ketiga bidang pengelolaan informasi administrasi kependudukan, dan yang keempat adalah bidang pemanfaatan data dan inovasi pelayanan. Uraian tugas operator siap. Tugas dan jabatan fungsional operator sistem informasi administrasi kependudukan yaitu melaksanakan kegiatan pengelolaan sistem informasi administrasi kependudukan. Antara lain 1. Pelayanan pendaftaran penduduk, 2. Pelayanan pencatatan sipil, 3. Pelayanan surat keterangan kependudukan, dan 4. Penyusunan laporan penyelenggaraan administrasi kependudukan. Identifikasi isu. Adapun ketiga identifikasi isu ini yang saya dapatkan melalui pengamatan saya. Yang pertama, optimalisasi penyesuaian elemen data sesuai data pendukung. Yang kedua, optimalisasi pemanfaatan sistem pengaduan online. Dan yang ketiga, optimalisasi pemanfaatan aplikasi SIDAK ke PRG, petugas registrasi kampung. Analisis isu metode AKPK. Yang pertama itu, optimalisasi pemanfaatan sistem pengaduan online. Yang kedua, optimalisasi penyesuaian elemen data sesuai data pendukung. Yang ketiga, optimalisasi pemanfaatan aplikasi SIDAK ke PRG, petugas registrasi kampung. Nah, dari ketiga isu ini, didapati kriteria AKPK semua memenuhi syarat. Penapisan isu metode USG. Yang pertama, optimalisasi pemanfaatan sistem pengaduan online. Yang kedua, optimalisasi penyesuaian elemen data sesuai data pendukung. Ketiga, optimalisasi pemanfaatan aplikasi SIDAK ke PRG, petugas registrasi kampung. Nah, dari kriteria USG ini didapati skor tertinggi yaitu optimalisasi pemanfaatan sistem pengaduan online dengan skor 15 dan menjadi prioritas yang akan diangkat. Penetapan core issue. Berdasarkan analisis isu di atas, diperoleh isu dengan nilai prioritas paling tinggi, yaitu isu pertama, optimalisasi pemanfaatan sistem pengaduan online dengan skor 15 dan menjadi core isu yang akan diangkat. Identifikasi faktor penyebab isu. Terdiri dari manusia, metode, lingkungan. Berikut metode Fishbone yang saya lakukan, yaitu
dari metodenya di sini didapati diduga kurangnya sosialisasi, dan yang dari faktor lingkungan, terkendala jarak, dan faktor manusia itu kolaborasi antar bidang masih kurang. Nah, saya akan menjelaskan sedikit di sini. Kurangnya sosialisasi dari metodenya yaitu selama ini metode yang dilakukan hanya memajang spanduk di depan kantor dan belum ada metode pembuatan leaflet maupun video yang diupload di media sosial. Selanjutnya, faktor lingkungan yaitu terkendala jarak. Nah, sesuai pengamatan saya diduga jarak yang jauh dari kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil antara di paling ujung itu Bandar 2 dan ujung satunya lagi Bandar Baru cukup jauh untuk ditempuh oleh masyarakat. Jadi salah satu faktornya orang sulit untuk melakukan pengaduan yaitu terkendala jarak. Selanjutnya dari faktor manusia, kolaborasi antar bidang masih kurang. Nah, di sini sesuai pengamatan saya diduga antar bidang itu kurang kerjasama. Nah, di salah satu bidang ini, bidang pemanfaatan data dan inovasi yang mengurusi pengaduan, sulit bekerja sama di bidang lain seperti bidang pencatatan sipil maupun bidang pendaftaran penduduk, karena setiap ada pengaduan yang masuk, terkesan ada pembiaran ataupun ketidakpedulian sehingga tidak ada penyelesaian pengaduan yang masuk tersebut. Baiklah, selanjutnya dampak yang terjadi jika isu tersebut tidak segera diselesaikan. 1. Tidak adanya perbaikan pelayanan, lambatnya inovasi pelayanan, rendahnya penilaian kepuasan oleh masyarakat, dan rendahnya penilaian dari Ombudsman. Gagasan pemecah isu, gagasan kreatif untuk menyelesaikan core isu yaitu dengan melakukan sosialisasi kepada masyarakat tentang tata cara pengaduan, optimalisasi pemanfaatan sistem pengaduan online. Rencana kegiatan aktualisasi. Kegiatan 1, pembentukan tim berdasarkan masukan dari mentor. Tahapannya, berkoordinasi dengan tiap bidang, mencari tim kerja, pembuatan SK tim, rapat kerja. Outputnya SK tim, dokumentasi foto suasana koordinasi, dan hasil rapat. Kegiatan 2, sosialisasi layanan pengaduan pada setiap bidang. Tahapannya bertemu dengan masing-masing kepala bidang, menjelaskan tujuan dan materi kegiatan, meminta masukan dari setiap kepala bidang, mencatat masukan, menyampaikan masukan kepada mentor. Outputnya materi, notulen, dokumentasi. Kegiatan ketiga, pembuatan leaflet layanan pengaduan. Tahapannya, mendesain leaflet, meminta masukan dari mentor dan rekan kerja, mencetak leaflet di percetakan, membagikan leaflet ke masyarakat, menempel leaflet di tempat strategis, dan posting leaflet ke media sosial, Instagram, Facebook, dan WhatsApp. Outputnya leaflet, dokumentasi foto pemasangan, dan pembagian leaflet. Kegiatan keempat, pembuatan video layanan pengaduan. Tahapannya mendesain video, meminta masukan dari mentor dan rekan kerja, mengunggah video ke media sosial instansi, memutar video di TV informasi di kantor, mengunggah video ke media sosial pribadi. Outputnya video layanan pengaduan, dokumentasi foto atau link video yang sudah diupload di media sosial dan yang sudah ditampilkan di TV kantor. Dan kegiatan kelima, evaluasi dan laporan kegiatan. Tahapannya bertemu dan diskusi dengan mentor, menyampaikan laporan kegiatan, melaporkan hasil evaluasi ke mentor, menerima masukan, melakukan perbaikan berdasarkan hasil evaluasi. Outputnya laporan kegiatan. Nah, selanjutnya jadwal aktualisasi. Di sini ada 3 kegiatan yang dimulai dari 8 Mei hingga 6 Juni. Demikian hasil paparan rencana aktualisasi saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.